warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aprilia Putri dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang cara berkomunikasi yang efektif. Pengertian komunikasi. Komunikasi secara luas yaitu berbagi pengalaman, hubungan timbal balik untuk mencapai sesuatu bersama, pertukaran agar tercapainya pemahaman yang sama mengenai pandangan, gagasan, dan pengalaman masing-masing. Atau suatu proses di mana setiap orang menerima, mengirim, menginterpretasi, dan menyimpulkan pesan secara simultan. Adapun 4 komponen dalam komunikasi yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima. Komunikasi efektif. Komunikasi akan efektif apabila penerima pesan yang sesuai oleh sumbernya. Contohnya, si sumber mengirimkan pesan A kepada penerima, maka seharusnya penerima harus menerima pesan dari sumber, yaitu pesan A. Jangan sampai sumber mengirimkan pesan A tetapi penerima mendapatkan pesan B. Hal ini sering terjadi, biasanya dipengaruhi oleh faktor keterpihakan atau bias dan lain-lainnya. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi itu terjadi apabila penerima mengartikan pesan oleh sumber berbeda dengan apa yang dimaksud. Kedua, kondisi sosial budaya yang berbeda dan kondisi emosional yang berbeda. Adapun penyampaian pesan secara efektif. Penyampaian pesan secara efektif memiliki 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pesan dapat dimengerti. Kedua, kredibilitas sumber pesan. Dan ketiga, umpan balik yang optimal dari penerima pesan. Pesan efektif. Sumber secara jelas memiliki pesan yang disampaikan. Pertama, membuat pesan secara lengkap dan spesifik atau jelas. Kedua, membuat pesan verbal yang sesuai dengan simbol nonverbal. Ketiga, mengulangi pesan lebih dari 1 kali dan menggunakan lebih dari 1 media. Keempat, meminta umpan balik dalam hal bagaimana pesan tersebut dapat diterima. Keenam, mengungkapkan perasaan melalui istilah yang menggambarkan perasaan. Ketujuh, menguraikan tingkah laku orang lain tanpa menilai atau menghakimi. Mengekspresikan perasaan. Ada 5 cara untuk mengekspresikan perasaan. Yang pertama, mengekspresikan melalui panca indera. Kedua, memaknai informasi yang diperoleh. Ketiga, merasakan sesuatu yang didasarkan pada pemahaman yang dibuat atau feeling. Keempat, merumuskan tujuan untuk menyatakan perasaan. Kelima atau yang terakhir yaitu menyatakan perasaan. Adapun ungkapan perasaan secara tidak langsung yaitu perintah, pertanyaan, menyinggung, memuji, menyindir, menuduh, dan mengata-ngatai. Mengapa sih perasaan sulit sekali diungkapkan? Perasaan yang sulit diungkapkan terkadang penyebabnya ada beberapa, misalkan adanya konflik dan hambatan dalam hubungan, kecenderungan bersifat rasional, logis, dan objektif, persepsi selektif, bias penilaian, ungkapan ungkapan perasaan secara tidak langsung, dan yang terakhir adalah desakan orang lain. Oke, selanjutnya mendengarkan dan memberi respon. Bagaimana memberikan respon terhadap suatu hal atau masalah yang dialami orang lain, serta bagaimana mencoba memahami permasalahan tersebut
dan menjadi pendengar yang aktif. Adapun macam-macam mendengarkan, yaitu mendengarkan yang menyenangkan, misalnya mengobrol. Kedua, mendengarkan secara diskriminatif, biasanya di kelas. Ketiga, mendengarkan secara kritis atau seksama. Keempat, mendengarkan dengan empati, tidak menghakimi atau memahami posisi orang lain. Oke, yang terakhir yaitu memberikan respon. Pertama, memberikan respon terhadap masalah orang lain. Kedua, kita tidak perlu selalu mencari pemecahan masalah, namun mengusahakan agar orang lain telah mendapat insight atau pemahaman terhadap masalah. Ketiga, untuk memberikan respon secara tepat harus mendengarkan secara aktif terlebih dahulu. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan tentang cara berkomunikasi efektif dari saya, Sri Aprili Putri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara no